الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li ada'i afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil anjumin nayyirat. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah, ittaqullaha wa dawamu ala ta'atillahi wa rasulih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah senantiasa kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, baik dari Allah maupun Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Iman dan amanah punya akar kata yang sama. Seorang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya akan kebesaran Allah, percaya akan nabi-nabinya, hari akhir, kitab-kitab sucinya, berarti dia juga harus mengemban sikap aman. Itu harus berbanding lurus, karena amanah adalah konsekuensi dari sikap atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan adalah aspek utama. Dia menjadi dasar akan keberislaman kita. Dan ia juga harus dikembangkan dan diteruskan melalui kata dan perbuatan yang mencerminkan sikap iman. Sikap amanah adalah sebuah cerminan orang yang beriman. Tidak dikatakan seseorang itu beriman ketika tidak mengejawantah sikap amanah, baik dari kata-kata maupun perbuatan. Sebaliknya, ketika ada orang yang diberikan amanah, tapi ia mengkhianati, menyia-nyiakan amanah tersebut, maka itu salah satu tanda kemunafikan. Kita semua tahu dalam Al-Quran bahwa balasan bagi orang yang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Betapa beratnya, sangat tidak dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, bahwa golongan munafik berada pada tingkatan yang terbawah, yang terendah di neraka kelak. Sikap amanah adalah sikap yang berat, tapi cerminan orang beriman terlihat salah satunya di sikap amanah ini. Kita tahu dalam sejarah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Orang ini sangat terpercaya, sehingga satu-satunya sahabat yang diberikan amanah untuk menjaga rahasia, yaitu sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Rasulullah
Dan sahabat-sahabat saat itu menggelarinya sebagai sahibu asrari Rasul, pemilik rahasia-rahasia dari Rasulullah. Apa keutamaan dan keistimewaan sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ini? Rasulullah itu sebenarnya mengetahui siapa di kalangan orang-orang yang hidup di masanya yang tergolong munafik. Karena dia adalah manusia yang maksum, yaitu Rasulullah. Ia diberi kuasa oleh Allah untuk mengetahui siapa-siapa di kalangan mereka yang munafik. Nama-nama orang yang munafik tersebut itu disampaikan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan Hudzaifah bin Al-Yaman menangkap dengan baik list atau nama-nama yang tergolong munafik yang hidup di masa Rasul. Tapi sebagai orang yang amanah, orang yang beriman, kepercayaan Rasulullah sampai akhir hayatnya, rahasia atau nama-nama orang munafik tersebut tidak pernah terlontarkan dan diberitahukan kepada siapapun. Sampai sahabat sekaliber Umar bin Khattab, yang kita tahu tergolong orang yang dijanjikan masuk surga, orang menjadi panutan, selalu disanjung oleh Rasulullah, dan banyak hal yang dari dirinya, kata dan perbuatannya menjadi teladan buat kita semua. Sahabat sekaliber Umar bin Khattab mendatangi Hudzaifah bin Al-Yaman, bertanya, apakah nama saya ada di list atau catatan nama-nama yang tergolong munafik yang disampaikan Rasulullah kepada Hudzaifah bin Al-Yaman tetap tidak memberitahukan. Padahal kita tahu karakter Umar bin Khattab disegani oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi menjaga rahasia, menjaga amanah, itu tetap ditekankan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Selanjutnya, sepeninggal Rasulullah dan ketika ia menjadi khalifah, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab mengemban amanah sebagai khalifah yang kedua. Ia pun datang kepada Hudzaifah bin Al-Yaman menanyakan hal serupa. Tetap Hudzaifah bin Al-Yaman tidak bergeming, meski yang datang itu adalah seorang pimpinan, seorang yang harus dipatuhi. Tapi dalam hal menjaga rahasia, menjaga amanah, Hudzaifah bin Al-Yaman tetap konsisten untuk itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah baik dalam sabda-sabdanya dan dalam keseharian itu hanya menggambarkan sikap-sikap atau indikator orang munafik. Tidak pernah menyebut si ini munafik, si itu munafik. Tapi hanya menggambarkan bagaimana karakter munafik tersebut. Meski Rasulullah mengetahui siapa yang munafik. Ini pertanda dan pelajaran buat kita bahwa jangan gampangkan untuk menggelari seseorang itu munafik, terlebih menyebut mereka kafir. Seseorang yang sudah bersyahadatain, maka ketika disebut ia kafir, maka kafir tersebut kembali kepada orang yang menyebutnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati mengkafirkan seseorang. Demikian halnya menyebut seseorang itu munafik. Karena yang mengetahui kemunafikan itu hanya Allah dan diri seseorang itu sendiri. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari sikap Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwa dalam kondisi apapun menjaga amanah itu, mengemban amanah itu adalah sesuatu yang niscaya. Oleh karena itu di dalam surah Al-Mu'minun disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang beriman yang memperoleh keberuntungan adalah salah satunya orang yang menjaga, menepati amanah
menepati atau melunasi janji-janjinya, ia tetap konsisten dengan amanah dan janji-janji yang telah dia lakukan atau dia ucap. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak di kalangan sahabat, meskipun karakter atau kaliber keimanannya sudah tinggi, tapi tidak pernah mereka membanggakan keimanannya. Tidak pernah mereka menyatakan dirinya yang terbaik, sementara yang lain sombong. Kesombongan dalam beragama itu jauh dari ajaran Islam. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak juga pernah dicontohkan oleh sahabat. Umar bin Khattab contohnya, orang yang dijamin masuk surga, tapi tetap was-was. Apakah gerangan namanya termasuk dalam golongan yang munafik tersebut, yang ia hendak cari informasinya dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Salahlah kiranya kalau ada seseorang yang ibadahnya mungkin tinggi, banyak, waktu dicurahkan untuk itu, tetapi terselip rasa sombong, rasa angkuh akan keberimanannya, akan ubudiyahnya. Ini adalah perilaku yang salah. Kita tahu juga dalam sejarah, ada sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini seseorang yang sangat alim, seorang yang amanah, ibadahnya banyak, orang yang penyabar dan setia kepada Rasulullah dan sahabat yang lain. Suatu saat Hanzalah ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Hanzalah menjawab, "Nafaka Hanzalah." Hanzalah ini dirinya dia sebut sudah menjadi munafik. Dalam sejarah kita kenal salah seorang sahabat yang menyatakan dirinya sebagai munafik, yaitu Hanzalah ini. Nafaka Hanzalah, kata Hanzalah. Hanzalah ini telah menjadi munafik. Abu Bakar pun kaget. Apa gerangan Anda menyatakan diri Anda sendiri sebagai munafik, wahai Hanzalah? Hanzalah berkata, "Wahai sahabat Abu Bakar, tidakkah engkau membayangkan ketika kita bersama dengan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan perihal keagamaan kepada kita. Ketika ia menyebut surga dan menceritakan bagaimana keindahan surga itu, terbayang di hadapan kita semua, di hati kita, betapa indahnya surga itu. Kita sangat merindukan surga itu. Ketika Rasulullah menceritakan neraka, maka kita pun tertegun, takut akan siksa neraka tersebut, betapa dahsyatnya dan pedihnya siksa neraka. Tapi wahai Abu Bakar, tidakkah engkau ingat, menyadari bahwa ketika kita telah berpisah dengan Rasulullah, kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita ketemu dengan istri kita, kita ketemu dengan suami kita, kita ketemu dengan anak-anak kita, tetangga kita, handai taulan kita, karib kerabat kita, semua kenalan kita, kita bersenda gurau. Berbeda kondisinya dengan ketika kita bersama Rasul. Maka Abu Bakar pun menyatakan, kalau itu yang engkau rasakan, saya pun merasakan demikian. Dan sahabat-sahabat yang lain merasakan yang sama. Maka keduanya sepakat mendatangi Rasulullah, mempertanyakan perihal tersebut. Keduanya pun ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah menyatakan, apa gerangan kalian datang kemari? Maka Hanzalah menceritakan hal serupa yang diceritakan kepada Abu Bakar. Nafaka Hanzalah. Hanzalah ini telah munafik. Rasulullah menyatakan, apa gerangan? Sama yang diceritakan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah pun tertegun. Rasulullah menyanjung Hanzalah. Sanjungan Rasulullah menyatakan, seandainya engkau bertemu dengan malaikat, maka malaikat akan menjabat tanganmu. Bukti atau arti bahwa perbuatanmu sangat-sangat baik, sikapmu sangat-sangat terpuji. Cuma Rasulullah menyatakan, walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, saatan. 3 kali tersebut kata saat dalam riwayat tersebut. Maksud Rasulullah adalah, ada hal yang perlu engkau perhatikan Hanzalah. Meskipun kadar keimananmu tinggi, tetapi saatan, ada waktu engkau harus beribadah kepada
harus engkau mendekatkan diri kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatan, ada waktu untuk keluargamu dan ada waktu untuk dunia. Inilah peringatan Rasulullah bahwa yang namanya beragama, kita harus menyeimbangkan dunia dan akhirat. Yang namanya berislam, kita harus mensinkronisasikan mana urusan-urusan rumah tangga, mana urusan-urusan untuk pekerjaan kita, mana urusan-urusan untuk karib kerabat kita, dan untuk Allah dan Rasul. Itulah hakikat orang yang berislam, bahwa beragama harus menyeimbangkan urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Tidak lebih. Ketika orang berat pada duniawinya, cenderung ia akan rakus, cenderung ia akan korup, cenderung ia gampang untuk bersalah. Demikian halnya ketika lebih berat pada urusan agama atau akhirat, sementara duniawi dikurangi prosentasenya dalam kehidupannya, itu juga salah, keliru. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui ajarannya. Ada keseimbangan dalam hal-hal kita berislam. Salat pun demikian. Di dalam salat, di situ ada prinsip duniawi. Kita menghadapkan diri kepada Allah, tetapi di dalamnya kita tetap menghambakan diri kepada Allah, tapi juga kita tetap memperhatikan dunia. Apa contohnya? Rasulullah pernah mengimami salat. Kemudian terdengar suara bayi yang dekat tinggalnya dengan masjid saat itu. Kemudian Rasulullah memperpendek bacaannya, tidak seperti biasanya. Setelah sholat, para sahabat menanyai Rasulullah, apa gerangan Rasulullah memperpendek bacaannya? Kemudian Rasulullah menjawab, tidakkah engkau dengar bacaan atau tangisan bayi tadi? Kalau saya memperpanjang bacaan saya, maka bayi itu akan terus merengek, nangis. Dan kita juga sadar bahwa ayahnya ada ikut berjamaah dengan kita semua. Inilah tanda bahwa ada keseimbangan duniawi dan ukhrawi dalam hal beragama. Demikian pun dalam ritual-ritual lainnya. Mudah-mudahan sikap amanah kita, sikap kita menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi dalam keseharian dapat kita tingkatkan, sehingga ketakwaan kita pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semakin meningkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.